Oke, tapi nih ya Kak, ngomong-ngomong les, ada seorang perempuan muda di Kulon Progo, di daerah istimewa Jogja ya? Yogyakarta, mengisi waktu luangnya dengan menjadi guru les bagi anak-anak di daerah pelosok. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu para siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Wow. Tapi uniknya nih Kak, dia tuh bukan guru sekolah ataupun tenaga pendidik. Lah terus dia apa? Dia itu bekerja sebagai karyawan honorer di salah satu instansi pemerintahan di Kulon Progo. Langsung aja kita sapa lewat telepon. Ada Kak Tiara Yogiarni di Kulon Progo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang pendengar MG Radio. Alhamdulillah. Bagaimana Kak Tiara? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak Putri, Mbak Lin. Sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah kami juga sehat. Kak Tiara, boleh diceritain nggak sih awal mulanya kenapa nih bisa tertarik ingin menjadi pengajar nih? Oh iya. Awal mulanya memang untuk kegiatan les ya, mengajar ini sudah dari dulu sih, sebelum pandemi sebenarnya sudah saya laksanakan, tetapi kan memang tempatnya masih di lingkup yang dekat-dekat gitu, daerah perkotaan. Kemudian memasuki pandemi, tentu pembelajaran anak-anak itu kan menjadi daring, kemudian tidak tatap muka seperti itu. Nah, untuk tatap muka ditiadakan itu membuat para siswa kan mendapatkan tugas, kemudian belajar juga di rumah bersama orang tua. Nah, ada salah satu murid saya, yakni Mbak Zahra itu, dia rumahnya jauh, kemudian kalau mengikuti les harus turun ke Wates, ke kota, di tempat neneknya. Nah, suatu ketika saya tanyakan rumahnya itu di daerah mana, kapan waktu saya yang jemput bola di sana gitu, di daerah tempat Mbak Zahra. Katanya kan terlalu jauh, kasihan Mbak Tiara gitu. Nah, kemudian suatu ketika saya berinisiatif untuk datang ke rumahnya di Zahra ini, menempuh perjalanan, ternyata itu memang jauh Kak. Dari kota, jauhnya juga tidak jauh banget sih sebenarnya, ya sekitar 5 kilometer, tetapi untuk akses ke sana itu ya menurut saya cukup tidak mudah gitu. Sulit ya? Iya, sulit. Perjalanan dari kota ke sana kan memang tidak terlalu jauh, tapi saya untuk sampai ke sana harus menitipkan sepeda motor, kemudian untuk ke tempatnya si Mbak Yara ini harus jalan kaki terlebih dahulu, motornya dititipkan di tempat yang bawah, kemudian melewati ya semacam kebun ataupun hutan jati gitu, banyak pohon-pohon jati di situ, barulah nanti sampai di atas. Untuk sepeda motor nggak bisa naik, kemudian sepeda juga tidak bisa karena jalannya sempit Kak, kemudian bebatuan juga, jadi harus ditempuh dengan jalan kaki seperti itu. Itu dari tempat penitipan sepeda motor itu ke apa? Ke desanya itu jalan kaki berapa lama tuh? Membutuhkan berapa menit tuh Kak? Iya, seberapa jauh? Seberapa jauh dan berapa menit gitu ya? Berapa ya? 15 kira-kira ya Kak. Lumayan. Cukup terengah-engah. Cukup Untuk olahraga terengah. sih bisa Kak. Itu bukit gitu atau gimana tuh Kak? Hutan jati tadi ya? Hutan ya? Iya, bukit sih Mbak. Nanti kita jalan di situ, sekelilingnya sudah hutan atau pohon-pohon jati gitu, banyak sekali di situ. Kemudian pinggirnya juga tidak ada rumah-rumah gitu, di atas sendiri nanti Kak, di lokasi itu. Rumahnya atas sendiri nanti. Itu Kak Tiara jalan sendirian tuh di situ? Iya, sendirian. sendiri? Nah, yang menarik lagi Kak, ketika jalan kita nitipin sepeda motor di tengah jalan gitu ya, di atas akan ada rumah, kita jumpai rumah, tetapi di rumah itu ada anjing Kak, 4. Dan setiap kali jalan tuh harus ada kita dengar gonggongan anjing gitu, sambutan setiap orang yang lewat di situ pasti anjingnya menggonggong beramai-ramai, bersaut-saut gitu. Karena orang asing ya, dia Iya, betul. menyangkanya ada apa-apa gitu kan, takut kenapa-napa gitu kan. Tapi Kak Tiara nih Betul. ngajarnya les apaan sih? Les pelajaran apa nih Kak Tiara? Untuk lesnya, pelajaran yang diajarkan sih sebenarnya fleksibel Kak, lebih luas karena
ada semua mata pelajaran, tematik juga iya, kemudian matematika, kadang juga ikro. Nah, tapi kebetulan anak-anak yang di sana itu lebih cenderung pilih tematik yang banyak diajarkan karena ada kesulitan di situ. Kalau murid-muridnya itu dari sekolah dasar atau anak SMP juga ada? Ada, dari sekolah dasar ada 3, kemudian 1 SMP kelas 1, Mbak Zahra itu SMP Kak. Itu jumlahnya anak muridnya ada berapa tuh Kak Tiara ngajar? Sementara ini 4 sih Kak, iya 4 orang. 4 orang itu dalam satu kelas bersamaan atau kan ada yang SD, ada yang SMP tuh tadi katanya? Iya. Atau dipisah-pisah jamnya? Satu kelas bersamaan, tapi nanti dibagi waktunya. Ketika ada pas kelas 2 nanti kita fokus di kelas 2, kemudian yang lain mendengarkan dan kayak saya kasih tugas lain gitu untuk sesuai dengan kelas masing-masing. Tapi selain mengajar les, Kak Tiara dikabarkan juga menjadi tenaga honorer ya. Sudah berapa lama? Tahun kelima ini Kak, saya menjadi tenaga honorer sejak tahun 2017, kemudian ini tahun kelima ya. Oke, berarti tertarik dengan ikut CPNS ya? Iya. Mengikuti tahun ini? Mengikuti Kak, iya mohon doanya mudah-mudahan rezeki. Amin. Iya. Amin, semoga rezekinya Kak Tiara di tahun ini ya. Amin, amin, terima kasih. Kak Tiara, tapi boleh ceritain nggak sih gimana sih rasanya jadi seorang guru gitu? Menjadi seorang guru tentu ada suka dukanya, karena memang saya bukan guru yang mendidik di sekolah-sekolah gitu ya Kak, tapi hanya ya sekedar membantu anak-anak untuk belajar gitu, guru les. Suka dukanya ataupun rasanya senang. Kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki, yang kita pahami ke anak-anak. Apalagi kan anak-anak yang saya datangi ini lokasinya adalah jauh dari kota dan cukup sulit untuk perjalanannya sampai ke sana. Nah, sinyal juga susah gitu, dan ketika pembelajaran daring mereka juga ada kesulitan. Jadi ketika saya datang di situ tuh seperti antusias dan semangatnya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi itu yang menambah rasa semangat saya untuk terus berupaya bisa datang ke situ, memberikan pembelajaran ke situ, bersama-sama belajar dengan teman-teman. Karena mereka juga kan ceria gitu Kak. Jadi kita kayak tertransfer semangat oleh adik-adik di situ. Iya, ada rasa semangat yang terus menerus ya. Jadi enggak. Iya. Oke, tapi kan semangat menjadi guru, terus tadi katanya happy ya jadi guru. Selain jadi guru, apa hal yang bikin Kak Tiara nih bisa lebih happy? Lebih happy ya. Sebenarnya kalau lebih happy lagi selain mengajar ataupun bertemu anak-anak gitu, hal yang happy lagi adalah bisa berkumpul nih Kak sama keluarga. Kebetulan di masa pandemi ini kan kita susah untuk berkumpul karena ada pembatasan di sana sini. Kemudian jumpa dengan bapak, kebetulan bapak saya juga jauh di Bogor, dan kembaran saya kebetulan juga bekerja di Kepulauan Riau yang biasanya bisa berkumpul setiap 1 tahun sekali dengan semua keluarga. Ini masih menahan rindu sementara Kak. Sudah berapa lama tidak bertemu dengan bapak dan juga saudara kembarnya itu? Kalau untuk bapak sebenarnya belum lama sih, dari yang kemarin setelah Lebaran saya sempat berkunjung ke tempat bapak. Kemudian kalau untuk lebih lama lagi sih kembaran saya Kak, sudah ya hampir selama pandemi ini belum pulang. Kembarannya di mana tadi? Di Bintan, Kepulauan Riau. Di Riau. Tapi kalau misalnya boleh tahu nggak nama kembarannya tuh siapa? Tiara Yogi Arti. Yogi Arti ya. Nah, iya. Biasa dipanggil apa tuh kalau di rumah? Arti Arni. Oh gitu. Iya, yang Oke. membedakan. Sering berantem nggak sih kalau misalnya lagi di rumah gitu sama mbaknya? Dulu sih ya Kak, waktu kecil pasti lah Kak, berebut mungkin juga iya. Tapi kalau sudah dewasa gitu sekarang sih bukan lagi berantem, tapi ya
memanfaatkan kalau bisa ketemu ya ketemu, pastilah malah lebih cinta gitu, lebih rindu gitu satu sama lain. Oh, ada yang paling menyebalkan nggak yang kamu kangenin dari Mbak itu? Ha-ha. Mbak Arti. Mbak Arti. Ada sih, berarti itu lebih tertib gitu, orangnya lebih tegas. Jadi kalau enggak sesuai kadang lebih bawel gitu. Oh, bawel. Rindu bawelnya dia sebenarnya. Oh, rindu bawelnya. Coba nih, kalau Sepi nggak? misalnya Sepi. Oh, kalau misalnya Mbak Arti mendengarkan nih saat ini, ada pesan apa nih yang mau Kak Tiara kasih nih untuk Mbak Arti? Mbak Arti. Oh iya, untuk Mbak Arti ya, saudara aku tercinta, tentu yang jauh di sana tapi dekat di hati. Salam rindu untuk Mbak Arti dari kami, keluarga yang di sini. Semangat terus untuk bekerjanya. Jadikan ladang ibadah. Besok ketika memang sudah waktunya untuk berkumpul, insya Allah kita akan berkumpul kembali. Yang terpenting jaga kesehatan dan bahagia selalu. Gitu. Amin. Cukup, Kak. Iya. Oke, kita sekarang sudah terhubung dengan Mbak Arti. Halo, Mbak Arti. Bukannya kalau ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Arti sudah dengar tadi? Ini ada Mbak Arni di sini. Iya, Kak. Makasih sebelumnya ya, Kak, atas kesempatannya. Iya, Saya tadi sama. udah mendengarkan. Bagaimana nih Mbak Arti mendengarkan Kak Tiara tadi menyampaikan pesan? Iya, pertama bilang Mbak Arti ini bawel. Bawel. Kangen bawelnya tuh. Gimana tuh Mbak Arti? Iya, saya memang kadang dia itu karena pemikiran kita kadang berbeda ya, Kak. Jadi kalau misalnya nggak cocok dengan pemikiran saya atau terlalu baik gitu, kadang saya mau tuh yang kayak kamu tuh gini ya, lebih kayak gitu memang. Tapi ya itu tadi sebenarnya niatnya baik. Iya. Oh. Iya, kayak gitu. Nah, mana nih Kak Tiara? Tiaranya mana nih? Suaranya mana nih? Halo, ya. Bukannya kerja ya, biasanya pulang jam 3 dia loh, Kak. Dulu. Iya. Dia menyempatkan. Tadi sempat di WA, saya bilang kerja pagi aku bilang gitu kan. Jadi kan otomatis dia berpikirnya nggak bisa ini diganggu gitu. Karena biasanya kalau misalnya udah bilang enggak tuh dia nggak akan ganggu gitu. Makanya mungkin dia nggak kepikiran kalau saya akan bisa mengobrol siang ini, Kakak. Berarti ada yang dikangenin gak nih dari Kak Tiara ini? Kangen banyak, Kak. Oh. Banyak. Cuma kadang karena situasinya seperti ini ya. Iya. Saling mengerti gitu. Oh, kalau boleh tahu Mbak Ti di Riau bekerja sebagai apa nih? Saya karyawan di sebuah PT elektronik, Kak. Oh, Tapi elektronik. kalian berdua nih sering video call gitu nggak sih? Seringnya karena kan hari-hari kadang kalau misalnya dia sedang bekerja, liburnya kan nggak sama. Jadi biasanya seringnya setiap hari pasti WA tuh, Kak. Kadang kalau misalnya malam kok nggak ada kabar ya, saya udah sampai rumah belum gitu. Walaupun kadang tanggapannya singkat, karena memang adik saya ini sesingkat mungkin gitu, Kak, nggak bisa yang panjang-panjang. Iya. Panjang-panjang kalau memang ada momen curhat, dia memang mau tuh panjang-panjang. Tapi kalau harian kayak gitu, tes gitu, apa adanya, maksudnya singkat gitu. Yang penting saya tahu udah di rumah selamat, udah gitu aja. Tapi tiap hari memang selalu komunikasi gitu. Iya, oke. Mbak Ti, terakhir nih Ya. ada pesan gak untuk Kak Tiara yang jauh di sana dan keluarga? Pesannya tetap jaga kesehatan buat Amin. buat keluargaku di sana. Insya Allah nanti ada kesempatan segera kita berkumpul lagi, bertemu lagi. Kemudian tetap semangat, apa yang udah kamu pilih, saya tahu benar kamu akan tanggung jawab dengan pilihanmu dan semuanya udah dipikirkan. Semoga sukses ke depannya. Sehat selalu. Amin. Amin.
Kita juga mau menyampaikan pesan untuk Kak Tiara nih yang di Jogja, kalau guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa, bukan karena tidak berjasa, tapi karena kita tidak bisa membalas jasanya. Terima kasih Bu Guru Tiara, terima kasih sudah Mbak mau Putri, meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak di pelosok desa di kawasan Kulon Progo. Tetap semangat, tetap mencerdaskan untuk mencerdaskan anak-anak dan sehat selalu untuk Kak Tiara dan keluarga. Iya, amin. Terima kasih, Kak. Amin. Terima kasih ya sudah mau bergabung bersama kami, Mbak Ti dan Kak Tiara. Iya, sehat selalu. Ya, kakak juga. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.